warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan dengan materi menerapkan Al-Kulliyatu Al-Khamsah dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum itu, perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Helza Fiani. Saya Zainal Abdullah. Saya Rasya Gustian. Pengertian dari Al-Kulliyatu Al-Khamsah adalah kata Al-Kulliyatu Al-Khamsah terdiri dari dua kata, yaitu Al-Kulliyatu dan Al-Kulliyatu. Sedangkan Al-Kulliyatu artinya prinsip dasar, sedangkan Al-Khamsah berarti 5. Maka dapat disimpulkan bahwa Al-Kulliyatu Al-Khamsah berarti 5 prinsip dasar hukum Islam yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan atau al-maslahat, dan apabila hal ini tidak ada maka akan muncul kerusakan atau mafsadat. Ada macam-macam Al-Kulliyatu Al-Khamsah. Yang pertama, menjaga agama, hifzu al-din. Yang kedua, menjaga jiwa, hifzu al-nafs. Yang ketiga, menjaga akal, hifzu al-aql. Keempat, menjaga keturunan, hifzu al-nas. Yang kelima, menjaga harta, hifzu al-mal. Selanjutnya ada hifzul al-din, yang artinya menjaga agama. Hifzul al-din berarti memelihara atau melindungi agama, yaitu menjaga dengan mempertahankan ajaran agama serta nilai-nilai agar tetap terjaga dan diamalkan dengan baik. Contohnya seperti beribadah, menuntut ilmu, dan menjauhi perbuatan syirik. Selanjutnya adalah hifzul al-nafas. Hifzul al-nafas berarti memelihara atau melindungi jiwa, yaitu menjaga keselamatan fisik dan mental seseorang dengan menghindari bahaya, risiko, dan perilaku yang dapat merusak diri sendiri. Contohnya tidak menyakiti orang lain, menghindari penyalahgunaan narkoba, dan menghindari kekerasan fisik atau verbal. Dan selanjutnya adalah hifzul al-aql. Hifzul al-aql berarti memelihara atau melindungi akal, yaitu menjaga kemampuan berpikir, memahami, dan menggunakan akal dengan baik. Mencakup upaya untuk meningkatkan kecerdasan, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, dan menghindari hal-hal yang dapat merusak akal, sehingga seseorang dapat membuat keputusan yang bijak dan rasional. Selanjutnya ada hifzul al-nasab. Islam mengatur tata cara pernikahan dan kehidupan keluarga agar keturunan yang menghasilkan sehat dan berakhlak mulia. Contohnya menikah dengan cara yang halal, menjaga pergaulan, dan menghindari zina. Di sini ada hifzul al-mal. Di sini ada harta merupakan amanah dari Allah yang harus digunakan secara benar dan tidak boleh diambil dengan cara yang haram. Contohnya bekerja secara halal, bersedekah, dan membayar zakat. Di sini ada cara menjaga Al-Kulliyatu Al-Khamsah. Satu, mentaniyati al-wujud, yaitu dengan cara memelihara dan menjaga sesuatu yang dapat mempertahankan keberadaannya. Dua, mentaniyati al-adam, yaitu dengan cara menjaga sesuatu yang menyebabkan ketiadaannya. Selanjutnya sesi pertanyaan. Apakah ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi akan wabarakatuh. Syifa dari kelompok 5 ingin bertanya, bagaimana hubungan Al-Kulliyatu Al-Khamsah dengan kehidupan yang seimbang dan harmonis? Saya Alika Malasana Rahmadi dari kelompok 1 ingin bertanya, sebutkan 5 tujuan utama dalam Al-Kulliyati Al-Khamsah. Perkenalkan, nama saya Basyakira dari kelompok 11. Pertanyaannya yaitu, apa dampak jika seseorang tidak menerapkan salah satu prinsip Al-Kulliyatu Al-Khamsah? Perkenalkan, nama saya Nisa Ilza, saya perwakilan kelompok 6. Menurut pendapatmu, mana yang lebih sulit dilakukan, menahan ghadab atau menunjukkan saja'ah? Jelaskan alasannya. Perkenalkan, saya juga Ramadhani Putri dari kelompok 9 ingin bertanya, mengapa Al-Kulliyatu Al-Khamsah penting untuk dijaga? Perkenalkan, nama saya Ramadhani Putri dari kelompok 11. Saya ingin bertanya, sebutkan 5 prinsip Al-Kulliyatu Al-Khamsah beserta artinya masing-masing. Sebetulnya apa yang dimaksud dengan Al-Kulliyatu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4. Apa
ketiga, bagaimana cara menjaga jiwa dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5 dari Kanja. Yang pertama, bagaimana hubungan al-kulliyatu al-khomsa dengan kehidupan yang seimbang dan harmonis? Jawabannya itu, al-kulliyatu al-khomsa berhubungan erat dengan kehidupan seimbang karena menjaga 5 hal pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, serta harta. Akan membuat hidup manusia teratur dan terlindungi. Jika semua aspek ini dijaga, maka terciptalah kehidupan yang aman, damai, dan harmonis baik bagi diri sendiri maupun masyarakat. Yang kedua, ada kelompok 1, Alika. Sebutkan 5 tujuan utama dalam al-kulliyatu al-khomsa. Jawabannya yang pertama ada menjaga agama, hifz al-din. Kedua, menjaga jiwa, hifz an-nafs. Yang ketiga, menjaga akal, hifz al-akal. Yang keempat ada menjaga keturunan, hifz an-nasab. Yang kelima, menjaga harta, hifz al-amal. Dijawab. Yang ketiga ada kelompok 11, apa dampak jika seseorang tidak menerapkan salah satu prinsip al-kulliyatu al-khomsa? Jawabannya, jika salah satu prinsip tidak diterapkan, maka akan terjadi ketidakseimbangan dalam hidup. Contohnya, jika tidak menjaga akal, bisa terjerumus pada hal buruk. Jika tidak menjaga harta, bisa terjadi kerugian atau kezaliman. Hal ini dapat merugikan diri sendiri dan hidup orang lain, serta merusak keharmonisan hidup. Yang keempat ada kelompok 9. Pertanyaannya, mengapa al-kulliyatu al-khomsa penting untuk dijaga? Jawabannya, karena al-kulliyatu al-khomsa merupakan dasar utama dalam menjaga kehidupan manusia. Dengan menjaganya, manusia dapat hidup dengan aman, terarah, dan sesuai dengan ajaran Islam, sehingga tercipta kesejahteraan dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Sebutkan 5 prinsip al-kulliyatu al-khomsa beserta artinya masing-masing. Pertama, ada hifz al-din, menjaga agama, yaitu melindungi dan menjalankan ajaran agama dengan baik. Yang kedua ada hifz an-nafs, menjaga jiwa, yaitu dengan menjaga keselamatan diri dari bahaya dan hal yang merusak. Lalu yang ketiga ada hifz al-akal, dengan menjaga akal agar tetap sehat dan tidak rusak, seperti menjauhi hal yang merusak pikiran. Lalu ada hifz an-nasal, dengan menjaga kehormatan dan kelangsungan keturunan. Yang terakhir ada hifz al-mal, yaitu dengan mengelola dan menjaga harta dengan cara yang halal dan baik. Lalu selanjutnya kelompok 4. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan al-kulliyatu al-khomsa dalam ilmu mantik? Jawabannya, dalam ilmu mantik, al-kulliyat al-khomsa adalah 5 konsep dasar untuk memahami dan mengelompokkan sesuatu berdasarkan hakikatnya. 5 hal tersebut adalah jins, fasal, arad khas, arad am, dan naum. Jawab. Di sini saya juga akan jawab dari kelompok 8. Mengapa minuman keras dilarang dalam Islam jika dikaitkan dengan al-kulliyatu al-khomsa? Jawabannya, minuman keras dilarang dalam Islam karena bertentangan dengan al-kulliyatu al-khomsa, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Di sini saya akan bertanya kelompok 6. Jelaskan apa yang terjadi jika salah satu prinsip dalam al-kulliyatu al-khomsa tidak dijaga. Satu, agama tidak dijaga, iman lemah, mudah melakukan dosa. Kedua, jiwa tidak dijaga, muncul bahaya, kekerasan, atau kematian. Yang ketiga, akal tidak dijaga, sulit berpikir, benar, mudah, malah ambil keputusan. Yang keempat, keturunan tidak dijaga, rusaknya moral dan kehormatan. Yang kelima, harta tidak dijaga, terjadi pemborosan atau kehilangan harta. Kalau sudah terjawab.
Di sini saya akan menjawab pertanyaan kelompok 3. Jelaskan hubungan antara menjaga akal dan menjaga jiwa dalam kehidupan manusia. Di sini ada menjaga akal, membuat seseorang bisa berpikir jernih dan membedakan mana yang baik dan buruk. Dengan akal yang sehat, seseorang akan menjawab jiwa, nafas, untuk menghindari hal berbahaya, tidak melakukan kekerasan dan menjaga kesehatan. Nah, yang satu lagi intinya kalau akal terjadi maka jiwa juga ikut terjaga karena keputusan hidup yang diambil jadi lebih baik dan aman. Apakah sudah dijawab? Sini saya akan menjawab pertanyaan kelompok 7. Dalam pergaulan batasan seperti apa yang mencerminkan tips and tricks? 1. Menjaga pergaulan antara laki-laki dan perempuan agar tidak melanggar norma agama. Yang kedua, menghindari perbuatan zina dan hal-hal yang mendekatinya. Yang ketiga, menjaga kehormatan diri, pakaian, sikap dan ucapan. Yang keempat, tidak melakukan hubungan bebas di luar pernikahan. Yang terakhir, menjaga diri dari pergaulan bebas agar kehormatan dan keturunan tidak tetap terjaga. Sudah terjawab? Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.